Ya, Shalom Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Saya mulai melanjutkan mengenai tema saya rahasia keberhasilan Rabu yang lalu. Itu bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, saudara. Sudah jelas ya, bagian yang pertama saya sudah menyampaikan satu tokoh yang namanya Yusuf, ya, anak Yakub, luar biasa. Dia dikatakan selalu berhasil karena disertai Tuhan. Dan saya sudah menyampaikan penjelasan mengenai disertai Tuhan, ya, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, ya, dari usia 17 tahun terus sampai 13 tahun, saudara, 30 tahun. Dia bisa memegang satu jabatan yang luar biasa di Mesir, di bawah Firaun. Nah, ini saya mau lanjutkan, saudara, ya. Rahasia keberhasilan yang kedua. Saudara-saudara, manusia diciptakan Tuhan itu bukan seperti robot, saudara, tapi ada rohnya, ada jiwanya. Jadi ada akal budi, ya, ada perasaan, ada kehendak, ya. Apakah setelah disertai Tuhan itu menyerah begitu saja, saudara? Karena mesti harus ada usaha, saudara, ya, ada akal budi, ya, diberikan perasaan dan kehendak. Nah, ini Yusuf, saudara-saudara, ya. Saya masih pakai seorang tokoh Yusuf ini, saudara. Luar biasa sekali ya. Kalau saudara membaca, saya sampaikan membaca mulai Kejadian pasal 37 sampai 50, tapi kan saya kemarin Rabu yang lalu saya membaca pasal 39. Nah, saudara mesti harus semuanya jadi tahu kisah daripada Yusuf yang luar biasa ini, saudara-saudara. Tentunya, saudara, ya, seperti biasa kalau kita ngomong-ngomong kan ada yang bagiannya Tuhan, ada yang bagiannya kita. Nah, ya, ada yang bagiannya Tuhan sudah disertai, ya. Saya sudah sampaikan Rabu yang lalu. Lalu bagiannya Yusuf apa, saudara? Saya mencermati mengenai ini manusia, ya, saudara. Tidak hanya Yusuf, tapi kita semua ini, ya. Karakter ini juga mendukung keberhasilan kita, saudara. Ya, karakter. Hati-hati, saudara, dengan karakter ini. Ya, karena kita masih ada daging, ya, ada tubuh, debu. Itu sangat rapuh. Ya, sangat rapuh sekali. Ya, saya bilang karakter. Tapi kita mau mencontoh, ya, kita bisa mencontoh, ya, tokoh-tokoh di Alkitab yang baik kita contoh, ya, yang baik kita contoh, ya, tentu kita jaga terus bersama dengan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menjaga kebenaran kehidupan kita di dunia ini yang begitu jahat, ya. Dikatakan seluruh dunia ini sudah di bawah pengaruh kuasa si jahat. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Tanpa Roh Kudus sang Parakletos kita tidak mampu, kita kalah, saudara. Tapi dengan Roh Kudus sebagai Parakletos kita, saudara, kita mampu dan dimampukan, ya. Nah, kalau kita membicarakan karakter Yusuf, kita lihat, saudara, ya, di dalam Kejadian pasal 39 ayat 6b itu dikatakan begini, ya. Kejadian pasal 39 ayat 6b, adapun Yusuf itu manis sikapnya. Ya, ya. Ini karakter, saudara.
manis sikapnya. Ini manis. Kalau saudara membuka di Galatia, mengenai Galatia ya, pasal yang kelima mulai ayat 22, 23 itu mengenai buah roh. Ya, buah roh. Manis, lembut itu sikap dari Roh Kudus, saudara. Jadi ada karakter Roh Kudus, saudara. Kita buktikan sikap manis ini menghasilkan apa? Coba saudara kalau kembali ke Kejadian pasal 37, di tengah-tengah keluarga sana, Yusuf itu anak yang dikasih oleh Yakub, saudara. Ya mungkin ini salah satunya, saudara. Ya, sikapnya manis. Ya, iya manis itu ya, tidak berangasan begitulah, saudara ya. Ini firman ini, teladan ini untuk saya dan saudara, meneladani Yusuf. Jadi bukan hanya saudara saja, saya juga harus meneladani. Ya berusaha terus sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang, saudara. Ini saudara-saudara, sikap manis, lembut, ya, sopan, saudara-saudara, tidak kasar. Itu sikap manis, saudara. Tapi kita melihat, kalau saudara melihat ketika dia di rumah Potifar, sampai dia diberikan untuk mengurusi rumah tangganya Potifar, segala macam itu luar biasa, saudara. Ya, ini dalam ini memang kita juga melihat bahwa Potifar melihat karakter itu, ya, sehingga dia diberi kepercayaan seperti itu. Manis sikapnya itu, ternyata di sana tersirat juga ada tanggung jawab, saudara, jujur, ya, tekun, diberi tugas, ya, dikerjakan dengan tekun. Ya, ini maupun tugas sekuler, mau pelayanan rohani gereja, harus ditekuni. Saya dulu juga begitu, saudara. Ketika saya diserai HDM yang bagi saya tidak mudah, saya tekuni betul-betul dengan mohon, ya, iya, Roh Kudus, supaya aku dimampukan, saya dimampukan, ya, bertanggung jawab. Ya, kalau sudah diberikan tugas, saudara mau kerja apa saja lah. Kalau sudah diberi kepercayaan begitu, ya harus dijaga kepercayaannya. Ya, jangan lalu seenaknya sendiri, menurut keuntungannya sendiri, nggak bisa. Itu dulu, baru yang lain. Apa yang ditugaskan kita. Saya dalam pelayanan saya di gereja juga seperti itu. Saya nomor satukan dulu tugas saya di ADM. Ya, yang lain-lainnya nanti kalau itu sudah selesai, kan seperti itu. Nah, ini sikap manis, saudara. Yang pertama, ini karakter daripada Yusuf. Kita contoh ya. Saya contoh, berusaha. Nah, itu dia berhasil. Ya, ada penyertaan Tuhan. Ada kita, ada yang bagiannya Tuhan, ada yang bagiannya kita. Bagian kita ini, saudara, usaha kita seperti ini. Nah, di samping sikapnya manis, hidup roh, hidup daripada Yusuf, kekudusannya dijaga. Saudara membaca semua, ya, kita mau hidup benar, saudara. Ya, mulai kita belajar kekudusan kita supaya kita terjaga dengan baik. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus, saudara. Ya, dunia ini, wah, dangdut deh. Iya, kemegahnya apa, iming-imingnya dunia ini, saudara-saudara. Ya, sangat besar. Sangat besar. Sangat menarik. Saudara-saudara,
hati-hati dengan daging ini. Ya, saudara-saudara. Selain itu, saudara-saudara, apa yang dimiliki? Karakter apa lagi, saudara? Saudara membaca semua banyak. Ya, dia tidak sombong, saudara-saudara. Dia tidak sombong. Ya, saya melihat yang luar biasa lagi kan, dia tidak punya akar pahit, saudara. Ya, dia tidak membalas loh. Ada kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya yang sudah menyengsarakan dia. Ya, mau membunuh. Ya, dimasukkan di sumur, dijual, diperlakukan Yusuf ini seperti seorang penjahat. Padahal tidak. Ya, menyakitkan, saudara. Coba saudara perhatikan baik-baik perjalanan Yusuf akibat daripada dia di penjara. Wah, udah. Tapi ketika dia sampai kepada tampuk pimpinan di Mesir, saudara, ya, itu saudara membaca, melihat dia tidak sedikit pun tidak membalas kepada saudara-saudaranya, bahkan dia membalas dengan kasih. Maka itu firman Tuhan mengatakan, balas kejahatan dengan kebaikan, taruh bara api di atas kepala. Tidak mudah loh, saudara. Ya, tidak mudah. Tapi itu firman Allah dan itu harus saya lakukan, sama saudara juga lakukan, dengan pertolongan Roh Kudus dimampukan. Itu kita itu nyaman kok. Tidak ada hati kemerungsung menghadapi seperti itu ya. Ya, itu kan kita belajar terus. Belajar terus, saudara. Dari muda, dari anak-anak muda, ya, sampai remaja muda, sampai dewasa, sampai lanjut usia, sampai berapapun. Jangan sampai ada akar pahit. Saya ngomong akar loh. Karena itu memang sudah seperti itu, saudara. Tapi Yusuf tidak mau membalas. Ya, dia tidak mau membalas. Dia mengampuni sesuai dengan apa yang firman Tuhan saya katakan. Ampunilah. Kan seperti itu. Supaya Bapa di surga mengampuni. Dan itu karakter-karakter Yusuf membuat dia dikatakan berhasil. Ya, selain disertai Tuhan jelas, itu nomor satu, ndak bisa ndak. Ya, dalam kita. Ya, ini rahasia kebenaran kedua adalah masuk di dalam sikap kita, karakter kita. Ini yang saya sebutkan semua adalah karakter Roh Kudus, buah roh. Saudara-saudara, orang yang sudah penuh roh, ya, didiami Roh Kudus, ya, yang lalu sudah saya ungkapkan, itu punya karakter seperti ini, seperti Yusuf. Rahasia itu, saudara ya. Tapi kalau saudara lalui, buktikan aja. Ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada berkat. Tuhan memelihara. Sepanjang kita hidup di dunia ini dipelihara, dijaga. Begitu rupa. Bukan Yusuf sendiri, tapi sampai kepada seluruh keluarga. Mulai orang tua sampai saudara-saudaranya. Dipelihara. Karena Yusuf. Ya loh, ini loh saudara. Ya, saudara coba cerna masing-masing dalam satu keluarga besar. Satu saja. Ini diperhitungkan Tuhan. Saudara-saudara, hari sungguh-sungguh kita memiliki teladan sama seperti Yusuf. Saya, saudara-saudara, semua, ya, bantu dengan Roh Kudus, hidup
bersama Roh Kudus. Bekerja bersama Roh Kudus. Melayani bersama Roh Kudus. Ada karakter Roh Kudus. Manis, lembut. Tadi sudah saya sampaikan. Ketulusan, tanggung jawab, kejujuran dalam melayani, dalam bekerja. Tuhan lihat. Ya, Tuhan lihat. Tuhan tidak mau berhutang, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Luar biasa. Ini bagian yang kedua, saudara-saudara. Jadi jangan hanya disertai Tuhan, ya selesai. Tidak bisa, saudara. Kita ini manusia, bukan robot. Itu bagiannya Tuhan, dan bagian saudara dan saya. Ya ini tadi. Memiliki karakter Roh Kudus. Seperti Yusuf. Dan kalau itu kita lakukan, berhasil. Berhasil itu bukan di dunia saja. Ya toh? Bukan di dunia saja, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan karakter kita sehari lepas sehari. Saudara-saudara, kita berhasil sampai di surga. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang saudara inginkan. Semua, saya dan saudara. Jiwa, roh, dan tubuh kita dijaga, dirawat baik-baik. Masalah yang ada di dunia ini akan terus berjalan, saudara, macam-macam. Ya, harus kita punya teladan seperti Yusuf, anak Yakub, di tengah-tengah keluarga dikasihi, orang tuanya mengasihi, menyayangi, karena melihat Yusuf memiliki sikap karakter yang manis. Bahkan di tengah-tengah keluarga yang lain, ya di Potifar, tempat orang lain, disayangi, dikasihi, saudara-saudara. Sampai di Mesir, Yusuf disayangi, dikasihi. Selain bersertai Tuhan, karakternya bagus, karakter Roh Kudus. Ini saudara-saudara, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, dengan seizin Tuhan saya lakukan terus pelayanan ini, saudara-saudara. Lain ada pengajaran-pengajaran ini, saudara. Ya, saya membawa misi juga, misi kemanusiaan, juga misi keselamatan yang kekal, yang Tuhan sediakan, yang pernah saya lihat, pernah saya rasakan, saya imani, saudara-saudara. Dan sekarang lewat pelayanan ini, lewat YouTube, saudara, online. Ya, mungkin ini saudara-saudara, Tuhan kehendaki saya dipersiapkan untuk melayanan terus lewat online ini, lewat YouTube sampai selesai. Ya, saya masih tetap bisa tatap muka begini, saudara, dengan saudara. Ya, lewat online YouTube ini, saudara, setiap saat dapat dibuka terus menerus. Banyak sekali doa-doa yang sudah saya sampaikan, doa mengenai iman, doa mengenai keselamatan, doa mengenai kesembuhan, doa mengenai kelepasan. Banyak doa, saudara. Ada orang yang berdoa, doakan untuk membangun rumah, menempati rumah, mulai bekerja yang baru, jual rumah, jual ruko,
jual pabrik, jual tanah, macam-macam aset-aset yang mau dijual, ya, sesuai kebutuhan saudara-saudara. Mereka yang ingin mempunyai pasangan hidup, ada yang ingin supaya dapat mengandung, rahimnya dibuka, dan macam-macam, saudara. Ini yang saya lakukan. 18 tahun sudah terlewati, dan saya sekarang menggunakan minyak, saudara. Maka itu saya memakai tema saya, doa dan pengurapan, terus-menerus didasari oleh firman Tuhan, firman Allah yang hidup, yang tercatat. Bahkan Tuhan juga menyampaikan secara langsung, baik lewat nubuat, lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat pernyataan, sehingga saya diberi pewahyuan, pencerahan daripada Dia, Roh Kudus yang bekerja. Saya katakan saya yang ngomong, tapi Roh Kudus yang akan bertindak bersama dengan energi yang saya katakan, yang saya sampaikan, saya keluarkan bersama dengan energinya Dia, tenaga dan kuasa, eksosia dan dunamis. Saudara-saudara, ini yang saya sampaikan, soteria, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya ada pembebasan, pembebasan apa saja yang buruk, pembebasan dari dosa, dari segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kutuk, ikatan-ikatan okultisme. Saudara-saudara, dilepaskan oleh karena Dia yang bekerja, Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Nah, sekarang saudara, apa yang saudara butuhkan saat ini? Apa saudara yang sudah saya sampaikan tadi kebutuhanmu? Saudara katakan, saya menggunakan minyak saudara. Minyaknya sudah saya kuduskan. Tapi kalau ada yang belum dikuduskan sekarang ini, minyakmu yang belum dikuduskan, minyak apa saja, asal tidak ada alkoholnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu saya kuduskan, sehingga Roh Kudus akan bekerja lewat minyakmu, dan kuasanya akan dinyatakan. Mari saudara, kita pakai. Saudara katakan kebutuhan, tadi sudah saya sampaikan, saudara-saudara. Mari urapkan dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan, saudara-saudara, urapkan, urapkan. Sekarang saudara-saudara, apa masalahmu? Roh Kudus, Sang Parakletos itu adalah penolong kita sejati, yang memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah. Dari tempat ini aku mau alirkan kuasanya. Yang sakit, yang terikat, yang menjual aset, yang ingin mengandung, ada pasangan hidup, baik mereka yang mau menempati rumah, membangun rumah, ada pekerjaan yang baru, mereka yang mulai bekerja sebagai karyawan, sebagai pengusaha, pemimpin, pimpinan, supaya Roh Kudus yang menyertaimu, Roh Allah itu sendiri yang akan mengerjakan kebutuhanmu. Apa yang sekarang ada di dalam pikiranmu, Roh Kudus yang akan bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, sakitnya sekarang ini saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala penyakit itu keluar, pergi daripadamu, dan Roh Kudus yang bekerja. Sembuh engkau, sembuh dimanapun engkau berada. Yang terikat lepas, kandungan dibuka, kau dapat pasangan hidup yang baik dari Tuhan. Aset-asetmu terjual, engkau diberkati pekerjaanmu, yang baru membuka toko, pabrik, yang bekerja, pengusaha-pengusaha diberkati, yang hidupnya berharap kepada Dia. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Terima, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berembuslah Roh Kudus atas mereka, diberkati hidupmu. Haleluya, amin. Sampai jumpa.